Oke, oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi di video kali ini aku pengen bikin preview pertandingan Inter Milan versus Barcelona di semifinal leg kedua Liga Champions. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di pertandingan leg kedua kali ini bakal main di kandangnya Inter ya, di Italia, di Milan, yaitu di Giuseppe Meazza. Jadi bakal main di Inter, dan kita mulai dulu dari sisinya Inter ya. Buat Inter dan juga Lautaro Martinez dan kawan-kawan, ini adalah piala terakhir mereka yang bisa mereka raih musim ini ya, karena awalnya mereka ada peluang, ada kesempatan buat treble musim ini, tapi tiba-tiba dalam 3 minggu terakhir mimpi itu sirna, hancur lebur, dikarenakan 3 pertandingan Inter kalah terus. Lawan Bologna 1-0 kalah, terus di Piala Supercoppa Italia mereka kalah di semifinal lawan AC Milan dengan skor 3-0, dibantai. Lawan Roma di Serie A kalah 1-0 juga. Dan main di leg pertama lawan Barcelona di Liga Champions, baru mereka bisa bikin gol, 3 gol di kandang Barcelona setelah 3 pertandingan tidak bisa bikin gol Inter Milan. Dan dengan hasil itu otomatis mereka gagal ke final Supercoppa Italia, terus juga gagal untuk meraih juara Scudetto musim ini karena tinggal sisa pertandingan, dan jaraknya bukan 3 pertandingan, sisa 4 pertandingan. Jarak poin Inter ke Napoli itu 3 poin dan menyisakan 4 pertandingan, yang dimana kalau kita cek jadwal itu lawannya Napoli harusnya di atas kertas Napoli bisa sapu bersih semua pertandingan gitu loh, dan bisa meraih Scudetto buat Napoli musim ini. Jadi dengan alasan seperti itu, dengan pendapatku seperti itu, harusnya pelatih Inter yaitu Simone Inzaghi itu bakal fokus 120% di pertandingan kali ini, karena mereka main di kandang. Oh ya, juga mereka punya statistik bagus ketika Inter main di UCL di kandang. Mereka sudah 972 hari tidak terkalahkan di kandang sendiri ketika main di UCL. Dari data statistik yang ada, 15 pertandingan, 12 menang, 3 imbang buat Inter ketika main di Giuseppe Meazza di UCL musim ini. Gokil. Itu sebuah rekor yang harusnya bisa menambah kepercayaan diri para pemain sebelum kick off nanti jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat gitu loh. Dan buat pemain yang bisa tampil buat Inter, karena 1 minggu kemarin dirumorkan itu Lautaro Martinez dan juga Benjamin Pavard tidak bisa bermain, tapi baru saja tadi 5 jam yang lalu itu Fabrizio Romano nge-tweet di X. Dia bilang bahwa Benjamin Pavard dan juga Lautaro Martinez tersedia buat pertandingan Inter versus Barcelona di leg kedua nanti. Tapi 1 jam sebelumnya Fabrizio Romano kembali nge-tweet di X. Dia bilang Benjamin Pavard ketika latihan untuk pertandingan Barcelona itu dia mengalami rasa sakit di bagian ankle, dan pada pertandingan kali ini dia tidak tersedia buat pertandingan Barcelona di leg kedua nanti. Jadi yang bisa bermain kemungkinan Lautaro Martinez
Jadi itu berita baik dan juga berita buruk dari sisi Inter Milan buat pertandingan kali ini. Dan dari sisi Barcelona, kita tahu Barcelona musim ini itu tampil cukup cukup untouchable lah, tidak tersentuh, tidak terkalahkan. Padahal kita tahu Barcelona itu adalah klub yang musim ini mau mendaftarkan pemain aja. Dani Olmo yang mereka datangkan dari RB Leipzig itu detik-detik terakhir transfer window dan juga registrasi pemain La Liga baru didaftarkan karena saking tidak ada uangnya. Tidak ada uang Barcelona pada saat itu. Hanya mendatangkan Dani Olmo, Chesney yang mengumumkan musim lalu pensiun, tiba-tiba Ter Stegen cedera. Akhirnya Barcelona mendatangkan Chesney untuk menggantikan Ter Stegen pada waktu itu. Dan hasil dengan dua pemain yang datang, dengan skuad yang ada, dengan pelatih baru yaitu Hansi Flick, mereka bisa mendapatkan Copa del Rey, peringkat 1 La Liga, dan semifinal Liga Champions dengan skuad yang sangat-sangat muda, dengan skuad yang sangat sederhana. Di atasnya Real Madrid peringkat 1 di La Liga. Gitu loh. Dan juga musim ini lini serang Barcelona bersama Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha ataupun Ferran Torres yang main di situ, semuanya bisa bikin gol. Baik juga di gelandang ada Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo, itu semua berkontribusi untuk gol dan asisnya Barcelona musim ini. Dan ini bahaya buat Inter gitu. Kita tahu lah, di 20 menit awal Barcelona ketinggalan 2-0 di leg pertama loh. Tapi dengan tenang, dengan santai Barcelona bisa menyamakan kedudukan. Dan ketinggalan lagi 3-2 bisa disamakan oleh Barcelona. Jadi mentalnya Barcelona tuh sudah kebentuk gitu loh buat meraih trofi lagi dan lagi buat musim ini. Dan kayaknya mereka bakal menghadapi tantangan yang sulit ketika lawan Inter, karena peluangnya 50-50 masih terbuka buat kedua tim dengan agregat 3-3. Walaupun Barca cukup superior di lini serang, tapi ada kelemahan yang bisa dimanfaatkan Inter, dan itu sudah dilakukan mereka di leg pertama, yaitu golnya Henrikh Mkhitaryan yang dianulir karena ujung sepatunya Henrikh Mkhitaryan doang yang offside. Jadi ketika Barcelona bermain defensive line dan seringkali transisi Barcelona terlambat ketika dalam bertahan dari menyerang, disitulah kesempatan dan juga celah yang bisa dimanfaatkan oleh Inter untuk bisa melakukan counter attack cepat gitu loh. Itu karena Barcelona musim ini sering kebobolan dari counter attack cepat dari tim lawan karena akibat defensive line yang terlalu tinggi gitu loh. Dan sisi itu bisa memanfaatkan Inter. Terbukti lawan Celta Vigo, walaupun mereka menang ya dengan skor 3-4, tapi mereka kebobolan gitu. 3 gol dari counter attack semua. Golnya dicetak oleh Borja Iglesias dari counter attack semua. Jadi itu sisi yang bisa dimanfaatkan Inter. Jadi kemungkinan karena musim ini hampir 95% musuh yang menghadapi Barcelona itu bakal bertahan dan bakal banyak mengandalkan counter attack karena Barcelona yang megang bola gitu. Karena lini tengah Barcelona tuh musim ini solid banget dengan Frenkie de Jong, dengan Pedri dan juga Dani Olmo gitu loh.
Tapi buat sisinya Barcelona ada kabar baik dan juga kabar buruk. Kita mulai dari kabar buruknya dulu. Dari kabar buruknya itu Alex Balde tidak bisa bermain buat pertandingan hari ini. Terus juga Jules Koundé itu absen sampai akhir musim. Kemungkinan ya Jules Koundé bakal absen sampai akhir musim. Dan kabar baiknya adalah Robert Lewandowski sudah kembali dan tersedia buat pertandingan nanti dini hari lawan Inter. Jadi itu buat preview video Barcelona dan Inter kali ini. Jadi ini laga yang bakal seru ya, karena kedua tim bakal sama-sama ngotot buat menang, karena yang satu berpeluang untuk treble, yang satu berpeluang untuk meraih trofi terakhir mereka yang bisa mereka dapatkan musim ini dan kembali menjadi juara UCL gitu loh, setelah 13 tahun nggak dapat Inter gitu loh, sorry. Jadi ini laga yang bakal seru, dan nanti jam 2 ya, kalau tidak ada halangan dan hambatan, kita bakal live reaction di channel Mandala Official 10 Inter versus Barcelona, oke? Jadi kita bakal live reaction. Jadi live-nya bakal mulai jam 1.30, yaitu setengah 2, 30 menit sebelum kick off. Jadi kita bakal live reaction dan seru-seruan di sana, oke? Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Bye teman-teman.